Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga malam hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, yang kita lanjutkan dengan kajian kita untuk membaca kitab fikih Muyassar. Sholawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, 1 minggu yang lalu, kita sampai pada al-mas'alatu tsalitsah, persoalan yang ketiga terkait tentang ighsalul mustahabbah, tentang mandi yang disunahkan. Bab yang sebelumnya menjelaskan tentang mandi yang diwajibkan, artinya kondisi-kondisi seseorang yang mengharuskan ia mandi. Pada masalah yang ketiga ini kemarin kita bahas bersama tentang perkara-perkara yang dalam perkara-perkara itu seseorang disunnahkan untuk mandi. Dengan kata lain, ada beberapa kondisi yang kondisi-kondisi itu seseorang dianjurkan, tidak wajib, tetapi dianjurkan, disunnahkan untuk mandi. Kemarin yang pertama kita baca adalah al-ightisalu inda kulli jima'in. Yang pertama adalah segera mandi pada setiap kali selesai berjima, selesai berkumpul, bersetubuh seorang suami dengan istrinya. Maka seorang suami yang baru saja berjima dengan istrinya, atau seorang istri yang baru saja berjima dengan suaminya sama, maka sunnahnya adalah segera mandi. Itu sunnahnya. Bagaimana kalau kemudian mandinya ditunda sampai 3 jam berikutnya, atau sampai 5 jam berikutnya, atau sampai bahkan 8 jam setelahnya? Bolehkah? Boleh. Tetapi dia tetap harus mandi, wajib mandi. Hanya sunnahnya adalah segera mandi. Dasarnya apa? Kemarin kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah dalam satu malam beliau menggilir semua istri yang beliau miliki. Rasulullah SAW mendatangi salah satu istri beliau di satu malam. Di satu malam itu beliau menggilir semua istrinya.
Istri pertama didatangi, Nabi kemudian berkumpul dengannya. Setelah berkumpul berjima lalu Nabi mandi. Setelah itu di malam yang sama mendatangi istri yang lain. Kemudian berjima lagi, berkumpul lagi. Setelah berkumpul kemudian mandi lagi. Habis mandi mendatangi istri yang lain. Lalu berjima lagi, lalu mandi lagi. Dan itu beberapa istri didatangi dalam satu malam. Setiap selesai berjima, kemudian Nabi langsung mandi. Beberapa kali mandi dalam satu malam setelah beberapa kali jima. Ini yang saya yakin bapak-bapak ya tidak bisa melakukannya karena istrinya cuma satu. Kalau istrinya beberapa bisa, istri hanya satu tidak bisa. Nah, ini kemudian dijadikan dalil bahwa ketika seseorang dalam kondisi jima, ketika ia segera mandi itu sesuatu yang disunahkan. Tetapi jika menundanya, misalnya seorang suami istri berjima di awal malam, lalu mandinya di akhir malam sebelum melaksanakan salat subuh, bolehkah? Boleh. Berdosakah? Tidak. Karena mensegerakan mandi setelah jima itu hukumnya adalah sunnah. Ini yang kemarin kita sampaikan. Yang kedua adalah al-ghuslu lil jumu'ati, yaitu mandi untuk salat Jumat. Mandi untuk salat Jumat. Kalimat mandi untuk salat Jumat ini mengisyaratkan bahwa seseorang itu mandi ketika hendak menunaikan salat Jumat. Isyaratnya demikian. Tetapi sebenarnya boleh ketika seseorang itu mandi di awal siang itu, kemudian misalnya jam 7 di hari Jumat mandi. Kemudian dia melewati hari Jumatnya di siang hari sampai kemudian saatnya salat Jumat. Kemudian dia datang ke masjid dengan tidak mandi, mencukupkan mandi tadi pagi, hukumnya boleh. Dan itu juga berpahala. Dengan satu catatan adalah ketika tidak ada perubahan bau badan yang sangat menyengat. Jam 7 pagi sudah mandi, kemudian jam 8 pagi karena petani, kemudian melihara kambing, kambingnya 11, kandang kambingnya sudah tinggi, kemudian kotoran kambingnya diaduk, ya bahasa Jawanya diaduk, ngaduk lemen misalnya. Sekalipun tadi pagi sudah mandi, tapi setelah mandi terjadi perubahan bau badan yang luar biasa, maka tetap disunahkan ia mandi ketika hendak melakukan salat Jumat. Kenapa? Agar supaya bau badan itu tidak mengganggu orang lain. Karena malaikat terganggu sebagaimana apa yang menjadi seseorang terganggu dengannya. Malaikat itu ikut terganggu sebagaimana ketika manusia terganggu oleh sesuatu. Kita sholat ada bau badan yang tidak enak karena tadi disebabkan karena dia melakukan suatu pekerjaan yang akibatnya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka ketika manusia terganggu dengan bau itu, sungguh sebenarnya malaikat pun juga ikut terganggu. Nah, sehingga kemarin kita sampaikan mandi untuk sholat Jumat itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan pahalanya besar ketika seorang itu mandi di hari Jumat, kemudian dia memakai pakaian yang terbaik, kemudian mengoleskan minyak wangi, lalu dia datang di masjid dan paling awal datangnya, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor unta. Ada kemarin yang sing pun sido nyobi niku datang di paling
awal gitu. Tak jajal kolo-kolo ra ketung sak umur-umur pisan. Tak kolo-kolo ring masjid dina Jumat tekane jam 10 misalnya ya. Ketika datang buka pintu di masjid belum ada orang, panjenengan masuk ke dalam masjid itu sudah harapan besar, aku kurban nganggo unta ya. Maka monggo coba untuk dilakukan sekalipun hanya sekali seumur hidup, syukur-syukur sering kan itu. Ini ketika mandi di awal Jumat. Kemudian mandi di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, mandi untuk 2 hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha ya. Tidak sampai 1 bulan ya. Tidak sampai 1 bulan. Kisarannya ya hanya sekitar berapa hari lagi? Ya, setengah bulan lebih sedikit ya. 17 harian lagi ya, kita akan melaksanakan akan mendapati hari raya Idul Adha. Maka sunnahnya adalah mandi sebelum menunaikan sholat Idul Adha. Bahkan sunnahnya tidak hanya itu, tetapi setelah ia menunaikan sholat subuh, ia tidak makan apapun hingga selesai sholat Idul Adha. Itu sunnahnya. Kalau sholat Idul Fitri setelah sholat subuh, sebelum dia berangkat ke lapangan atau ke tanah lapang atau ke masjid untuk sholat Idul Fitri, sunnahnya sebelum sholat itu makan terlebih dahulu. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha jangan makan dulu sampai sholat Idul Adhanya selesai. Idul Fitri sebelum sholat makan terlebih dahulu. Sunnahnya apa? Ganjil ya. Kalau kurma ya 3, 5, 7. Kalau pisang Ambon ya 7, 9, lembung perutnya ya. Itu sunnahnya. Jadi ada yang berbeda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu setelah salat subuh dia tidak makan sampai Idul Adha selesai. Kalau Idul Fitri setelah subuh makan dulu apapun yang bisa dimakan, sehingga sebelum salat Idul Fitri sudah ada yang masuk ke dalam perutnya. Itu bagian dari sunnah. Bagi ibu bapak yang akan melakukan atau akan mengeluarkan hewan kurban ya, hewan kurban, mengingatkan kalau niatnya sudah mulai hari ini dan ibu bapak barangkali sudah ada kesanggupan atau sudah kesanggupan bahkan sudah menyetorkan sejumlah uang kepada panitia kurban untuk bergabung dalam 1 ekor sapi. Kalau niatnya sebelum jatuh tanggal 1 Dzulhijjah, maka sunnahnya ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah tidak memotong kuku dan rambut. Itu sunnahnya. Bolehkah memotong? Boleh, tidak berdosa. Tapi sunnahnya adalah tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Jadi nanti 10 hari itu kukunya agak panjang-panjang. Sing biasa niku napa 1 minggu dipotong niki rada anter. Karena 10 hari kukunya agak panjang-panjang. Yang sering membersihkan kumis setiap 3 hari sekali, nanti kumisnya rada nyurungus-nyurungus gitu kan. Itu bagian dari sunnah. Nah, di sini ya, yang di dalam bab ini adalah mandi sebelum salat Idul Adha. Terakhir, yang keempat, mandi ketika akan memulai ihram dan mengenakan minyak wangi di tubuhnya. Tidak boleh mengenakan wewangian di kain ihramnya. Jadi sebelum ihram itu mandi terlebih dahulu dan boleh badan itu diberi minyak wangi.
tapi kain ihramnya tidak boleh diberikan minyak wangi. Itu hukumnya tidak boleh, haram. Nah, untuk tahun ini Temanggung gelombang kedua dan berangkatnya tanggal 29 dan tanggal 30. Itu sudah gelombang akhir, kloter-kloter gelombang kedua dan kloter-kloter akhir. Disarankan memakai kain ihramnya itu semenjak dari Dono Hudan, ya, dari embarkasi SOC Solo. Jadi sebelum berangkat ya sudah dianjurkan mandi, kemudian mengolesi boleh tubuhnya dengan minyak wangi, tetapi kain ihramnya tidak boleh diberi minyak wangi. Makilah podo mawon to kesenggol beda. Nah, itu. Jadi sekalipun nanti kesenggol tidak apa-apa. Dengan catatan kita tidak sengaja mengoleskan minyak wangi pada kain ihram. Kita boleh mengenakan minyak wangi di badan kita, mandi, kemudian pakai minyak wangi, kain ihram dipakai. Untuk tahun ini dianjurkan memakainya semenjak dari Dono Hudan. Kenapa? Karena prosesi di debarkasi, prosesi di imigrasi sana, begitu turun dari pesawat di Jeddah, itu nanti pergerakannya cepat. Kalau dulu itu di imigrasi agak lama, kadang 2 jam lebih ngenteni itu. Tapi ini 2 tahun, kemarin 2019 terakhir itu sudah cepat. Jadi kalau turun ke bandara, kemudian pergerakannya cepat, itu tidak memungkinkan untuk salin-salin. Lajeng salin teng pundi? Ngoten. Saya wong Jawa, wong Temanggung, di bandara tulisannya basa Arab, golek WC, di sana ndak ada WC. Mboten enten. Adanya hammam. Jadi rano WC, adanya hammam, maka tidak memungkinkan. Nah, jadi mandi ketika hendak mengenakan kain ihram. Yang kelima, mandi setelah memandikan jenazah. Mandi setelah memandikan jenazah itu sunnah, tapi tidak wajib. Disunahkan tapi tidak diwajibkan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Tetapi catatannya adalah ketika memandikan jenazah, manakala jenazahnya itu adalah perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan juga kaum perempuan. Kalau jenazahnya itu laki-laki, semestinya yang memandikan juga kaum laki-laki. Berbeda jenis kelamin tidak diperbolehkan ketika memandikan jenazah, kecuali khusus untuk suami dan istri. Istrinya meninggal dunia, suaminya memandikan, maka boleh, sekalipun berbeda jenis. Kenapa? Karena suami istri. Suaminya meninggal dunia, istrinya memandikan, boleh enggak? Boleh. Kan beda jenis, boleh, karena itu suami istri. Tetapi kalau bukan suami istri, mestinya tidak ikut memandikan. Kenapa? Aurat orang muslim itu terjaga kehormatannya hayyan au mayyitan. Aurat orang mukmin itu terjaga kehormatannya baik dikala hidup maupun sudah meninggal dunia. Sehingga di kitab Ahkamul Janaiz itu disebutkan, ada beberapa riwayat panjang lebar bahwa memang ketika jenazah itu dimandikan, maka yang memandikan mestinya sesama jenis. Nah, orang yang memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi setelahnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, sekalipun itu tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Ini kondisi-kondisi yang disunahkan seseorang untuk melaksanakan mandi. Baik, yang berikutnya al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat, persoalan keempat, al-ahkamul mutarattibatu ala man wajaba 'alil ghusli.
persoalan-persoalan yang diberlakukan atau hukum-hukum yang diberlakukan bagi orang-orang yang diwajibkan mandi. Hukum-hukum yang diberlakukan bagi orang-orang yang diwajibkan mandi. Bisa dipahami niku nggih? Hukum-hukum yang diterapkan bagi orang-orang yang diwajibkan mandi, seperti ketika seseorang dalam keadaan jinabat, dia harus mandi. Orang yang dalam kondisi jinabat ini terkenai hukum apa saja? Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi hukum-hukum yang diberlakukan bagi orang-orang yang dia harus mandi apa saja? Ibu bapak rahimakumullah, ada beberapa hukum yang diberlakukan untuk orang-orang yang dia harus mandi atau wajib mandi. Perkaranya banyak, hukumnya banyak, tetapi secara global itu ada beberapa hal yang diberlakukan bagi orang yang dalam kondisi dia tidak suci, seperti dalam kondisi jinabat tadi. Yang pertama, la yajuzu lahul makthu fil masjidi illa abiri sabilin. Yang pertama, ketika seseorang dalam kondisi tidak suci, misalnya ada seseorang dalam kondisi jinabat, dalam kondisi junub, atau perempuan yang sedang mendapati haidnya, seorang wanita, seorang perempuan yang sedang mendapati haidnya, baru datang bulan, atau dia dalam kondisi jinabat, jinabat ini baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang seperti ini la yajuzul makthu fil masjidi, dia tidak boleh menetap di masjid, tinggal di masjid, menetap di masjid, duduk di dalam masjid, illa kecuali abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat, hanya sekedar lewat. Adakah orang yang hanya sekedar lewat dalam masjid? Ada. Barangkali ibu-ibu yang dalam kondisi mendapati menstruasi, kemudian dia meninggalkan mukena di dalam masjid. Kebetulan ketika dia ingat, oh ya, mukena saya itu sudah lama tidak saya cuci, kira-kira sudah berapa bulan? Sudah 2 bulan tidak saya cuci misalnya, saya yakin tidak ada mukena kok rong sasi rakumbah niku njur ambune kaya nopo gitu. Maka sekali dicuci ikan-ikan pada mati karena tidak kuat baunya. Jadi misalnya ada seorang wanita, kemudian dia menaruh mukena alat sholat di masjid, kemudian hari itu ternyata dia mendapati haidnya. Kemudian dia berhitung, oh ya, saya haid ini, haidnya saya biasanya 7 hari. Oh ya, mumpung lagi libur tidak sholat, maka saya akan mencuci mukena saya. Sementara itu mukenanya ada di dalam masjid, maka dia boleh sekedar lewat dan mengambil mukena itu untuk kemudian keluar, untuk kemudian mencuci mukenanya, sekedar lewat, dengan catatan nanti tidak duduk-duduk di dalam masjid, duduk malah lianan suwi niko, itu yang tidak boleh. Jadi sekedar lewat. Liqouli ta'ala, sebagaimana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak pula orang-orang yang jinabat dalam kondisi junub illa abiri sabilin, kecuali sekedar ia hanya lewat, hatta taghtasilu, hingga ia pun kemudian mandi.
Jadi ibu bapak sekalian rahimakumullah, ya, sekalipun ini diantara ulama khilaf, larangan ini apakah larangan tanzih, apakah larangan sekedar kehati-hatian, atau larangan ini adalah larangan haram mutlak, ulama khilaf. Tetapi sepakat dengan menyatakan bahwa seorang laki-laki dalam kondisi jinabat, seorang perempuan dalam kondisi jinabat atau dalam kondisi haid, maka semestinya ia tidak tinggal di dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat. Fa idza tawaddo'a jazalahul makthu fil masjid. Tetapi manakala seseorang dalam kondisi junub, kemudian dia sudah berwudu terlebih dahulu, meskipun dia belum mandi, dia berwudu terlebih dahulu. Menurut pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab ini beliau mengatakan apa? Maka dia boleh, kalau dia sudah wudu meskipun belum mandi, fa idza tawaddo'a jazalahu. Kalau ia dalam kondisi junub, mestinya tidak boleh masuk masjid atau tinggal dalam masjid. Tetapi karena dia sudah wudu meskipun belum mandi, maka boleh orang itu untuk tinggal di dalam masjid, duduk-duduk di dalam masjid, li thubuti dzalika an jama'atin minas sahabati ala ahdin nabi. Karena seperti itulah yang dulu pernah dilakukan oleh sebagian di antara para sahabat Nabi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kondisi jinabat, ada di antara mereka yang kemudian tinggal di dalam masjid, tetapi mereka terlebih dahulu berwudu. Kenapa ibu bapak? Kalau kita buka dalam literasi sejarah, banyak para sahabat Nabi itu yang disebut dengan istilah ahlus sufah atau ashabus sufah. Ahlus sufah ini adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya di tempat yang jauh untuk masuk Islam, belajar tentang Islam kepada Nabi, dan tinggalnya tiap hari itu tinggalnya di dalam masjid. Jadi kosnya itu ada di dalam masjid, dan itu tidak hanya satu dua, ada beberapa sahabat. Taruhlah misalnya ada sahabat misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu biasa tinggal di dalam masjid. Kemudian ada riwayat yang mengatakan Bilal bin Rabah, ini juga tinggalnya di dalam masjid. Maka orang yang tinggalnya di dalam masjid, ini sesuatu yang sulit untuk kemudian dihindari dalam kondisi jinabat. Barangkali dia ihtilam atau bermimpi kemudian dalam kondisi jinabat dan dia tinggal di dalam masjid, maka mereka meskipun dalam kondisi jinabat, ada di antara mereka itu yang kemudian berwudu lalu tinggal di dalam masjid dan menunda mandinya dalam waktu yang agak lama. Karena di waktu itu namanya orang mandi tidak seperti kita sekarang. Di masjid mau mandi mak celunguk kan, di situ sudah ada kamar mandi. Itu yang tidak ada zaman Nabi. Mandi itu harus nyari air untuk kemudian digunakan untuk mandi, dan tempatnya itu jauh. Sekarang kan hanya berapa meter ke kamar mandi ini? Tidak ada 1 meter kan? Kan ya dipisah dengan batu bata atau nih. Di situ sudah ada kamar mandi, sangat dekat. Nah dulu namanya cari air itu sangat jauh dan susah. Maka ketika seseorang itu menunda mandinya, kemudian berwudu meskipun dalam kondisi jinabat, maka kemudian mereka boleh untuk tinggal di dalam masjid. Wali annal wudu'a yukhaffiful hadas, dan disebabkan karena wudu itu sudah meringankan hadas. Mestinya hadas besar, tetapi kemudian dengan wudu itu hadasnya berkurang sekalipun tidak hilang sepenuhnya. Wal wudu'u ahadut tahuraini,
Dan wudhu itu adalah salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas ya. Ada wudhu dan ada mandi. Ini yang pertama. Jadi seseorang yang dalam kondisi jinabat itu dia tidak boleh tinggal di dalam masjid. Yang kedua, la yajuzu lahu qiraatul qur'ana. Ketika seseorang dalam kondisi yang diwajibkan untuk mandi, seperti seseorang yang dalam kondisi jinabat atau wanita yang sedang mendapati haidnya, yang seperti ini la yajuzu lahu qiraatul qur'ana, ia tidak boleh membaca Al-Qur'an. Lebih-lebih mubasyaratun bil mushaf, lebih-lebih membaca secara langsung dengan teks Al-Qur'annya, membaca langsung dengan memegang mushaf, itu yang tidak diperbolehkan. Sengaja membaca Al-Qur'an niatnya untuk beribadah, ini yang tidak diperbolehkan. Wanita haid tidak diperbolehkan karena ibadahnya itu, yang meninggalkan itu ibadahnya. Ibadahnya wanita haid itu adalah meninggalkan sholat, meninggalkan membaca Al-Quran, itu ibadahnya. Meninggalkannya itu bagian dari ibadah. Karena apa? Melaksanakan seperti itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaqra'ul junuba syai'an minal qur'ani hatta yaghtasila, maka tidak diperbolehkan seseorang yang dalam kondisi jinabat, laki-laki atau perempuan, ketika ia dalam kondisi jinabat maka ia tidak boleh membaca Al-Qur'an hingga ia mandi. Kalau sekedar mendengarkan boleh ya, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak usah kemudian telinganya ditutupi. Oh, kok tutupi toh? Aku kayak junub ki ono bacaan Quran, aku main ra krungu. Ndak. Mendengarkan boleh. Membetulkan bacaan yang salah boleh jika itu diperlukan. Membetulkan bacaan yang salah boleh. Seperti guru-guru kaum wanita yang mengajari anak-anak ya, belajar di sekolah misalnya, ketika anak-anak itu membaca Al-Qur'an bacaannya salah, boleh sekadar membenarkan, meluruskan bacaannya, membetulkan bacaannya, itu boleh. Tetapi sengaja membaca Al-Qur'an niatnya untuk beribadah, itu yang tidak diperbolehkan. Li haditsin Ali, berdasarkan hadis dari Ali, qala, ia mengatakan, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un illal janabah. Ali mengatakan, Nabi dulu tidak pernah melarang siapapun untuk membaca Al-Qur'an kecuali kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan jinabat, dalam keadaan hadas besar. Ini yang mengatakan Ali bin Abi Thalib ya, ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang seseorang membaca Al-Qur'an kecuali ketika seseorang itu dalam keadaan hadas besar, jinabat, haid dan lain sebagainya. Wali anna fi man'ihi minal qiraati hathan lahu alal mubadarati ilal ightisal. Aspek lain, kenapa kemudian orang yang sedang jinabat itu tidak boleh membaca Al-Qur'an? Ini sekaligus sebagai sebuah dorongan, sebagai sebuah motivasi agar seseorang yang dalam kondisi jinabat itu bersegera untuk mandi. Pada dasarnya ketika seseorang itu dalam kondisi jinabat, pada dasarnya ia diperintahkan untuk cepat-cepat mandi. Pada dasarnya demikian.
Adapun ketika menundanya karena salah satu hal atau beberapa hal itu maka dibolehkan. Tetapi pada asalnya, pada dasarnya, ketika seorang itu dalam kondisi jinabat, maka mestinya ia bersegera untuk mandi. Ya, ini disebutkan di sini. Ya, hatsan lahu alal mubadarati ilal ikhtisal. Ini sekaligus sebagai dorongan. Kenapa orang yang jinabat tidak boleh baca Quran? Ini sekaligus sebagai suatu dorongan agar ia bersegera untuk mandi, wa izalatul mani' lahu minal qiraah, sehingga hilanglah halangan baginya untuk membaca Al-Qur'an. Ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, ini yang kedua belum kebaca ini ya. La yajuzu lahu mashal mushaf, ya. Yang kedua tadi yang belum terbaca, tidak diperbolehkan bersentuhan dengan mushaf. Kalimat bersentuhan ini artinya adalah sengaja memegangnya dengan satu niat untuk membacanya. Sengaja membaca, sengaja menyentuhnya, memegangnya dengan satu niat untuk membacanya. Tetapi ya, mayoritas ulama mengatakan ketika sekedar untuk meletakkan Al-Quran, seandainya Al-Quran itu ada di suatu tempat yang di situ tempat yang tidak terhormat, tempat yang tidak mulia, kemudian ia mengambilnya, kemudian ia letakkan di tempat yang lebih baik, maka hukumnya adalah boleh. Misalnya di antara kita dalam kondisi jinabat, kemudian lewat di pinggir masjid, kebetulan masjid itu ada lubang-lubangnya, ventilasi udara, ya masjid zaman dahulu. Ventilasi udara itu lubang-lubangnya ada mushaf Qur'annya. Ketika kemudian kita berjalan, kemudian ternyata apa? Karena suatu hal Al-Quran itu pun jatuh ke tanah. Karena dia jatuh ke tanah, sementara kita dalam kondisi jinabat, maka tetap boleh untuk menyentuhnya dengan satu niatan adalah untuk kembali meletakkannya ke tempat yang terhormat. Tetapi kalau kemudian sengaja menyentuhnya, kemudian memegangnya untuk kemudian membacanya, ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang dalam keadaan jinabat, kecuali orang-orang yang suci. Tidak boleh menyentuhnya orang yang jinabat kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Meskipun ayat ini ya difahami oleh para ulama dengan ragam pemahaman, tetapi pengarang kitab ini mengatakan seseorang yang dalam kondisi jinabat itu memang semestinya dia tidak memegang mushaf. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul mushafa illa tahirun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya, wa yahrumu alai aidan, dan juga seseorang yang dalam kondisi jinabat, dalam kondisi berhadas besar, orang yang seperti ini juga wa yahrumu alai aidan as-salatu, dia tidak boleh juga melakukan sholat apapun itu. Seorang laki-laki dalam kondisi jinabat, seorang perempuan dalam kondisi jinabat, baik ya jinabat karena berkumpul dengan suaminya, atau karena dia dalam kondisi haid, atau barangkali nifas, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat. Saya kemudian kehilangan pahala, bukan. Dia tetap berpahala karena ibadahnya wanita haid itu adalah dengan tidak melaksanakan salat. Itu ibadah yang enak, itu ibadah dengan cara tidak melakukannya. Karena ketika melakukannya maka justru itu sesuatu yang diharamkan.
Dan yang kelima, yang terakhir adalah wat tawafu bil baiti, dan juga tidak diperbolehkan ya seseorang dalam kondisi berhadas ini adalah at-tawafu bil baiti, tawaf mengelilingi Baitullah atau tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah ini sebenarnya bukan hanya seseorang yang diwajibkan mandi, seseorang yang diwajibkan wudhu pun tidak boleh untuk melaksanakan tawaf. Karena kalau tawaf itu harus dalam keadaan suci. Berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i itu boleh seseorang itu dalam keadaan tidak suci, boleh tetap meneruskan sa'inya. Tetapi ketika seorang itu dalam keadaan tawaf, kemudian dia batal, dia berhadas, maka tawafnya harus dihentikan. Ia kemudian harus, kalau hadas kecil, buang angin barangkali, dia harus kemudian berwudu, lalu nanti bisa meneruskan tawafnya. Itu kalau tawaf. Tapi kalau sa'i, dalam kondisi sa'i misalnya di mas'a, ya lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, ketika sa'i itu kemudian ada di antara kita barangkali hadas kecil, buang angin, kentut misalnya, maka tetap boleh untuk meneruskan sa'inya. Tapi kalau tawaf tetap tidak diperbolehkan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, inilah masalah yang terakhir terkait tentang persoalan mandi ya. Ada mandi yang diwajibkan, ada mandi yang disunahkan, dan ada tata cara mandi, yaitu mandi yang disunahkan dan mandi yang sekedar sah. Kesemuanya sudah kita sampaikan, kita bahas, semoga bermanfaat. Kemudian bab yang berikutnya adalah bab yang menjelaskan tentang tayamum. Babus tsamin, bab yang ke-8 adalah fit tayammumi, bab yang menjelaskan tentang masalah tayamum. Insyaallah ini bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, karena sudah masuk waktu sholat isya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada kami persilahkan. Monggo kalau ada. Oke, monggo Pak Arif. Assalamualaikum. Betul. Yang pertama, kaitan seorang wanita dalam keadaan menstruasi, kemudian dia datang ke masjid untuk belajar persoalan agama. Bolehkah? Ada yang mengatakan boleh. Boleh itu adalah ijtihad. Perkataan boleh itu adalah ijtihad. Ijtihad itu artinya ide dan gagasan seseorang. Dan yang namanya ijtihad itu mahmul. Mahmul itu artinya
bisa jadi ijtihad itu benar, bisa jadi ijtihad itu adalah salah. Pada dasarnya seorang wanita ketika dia dalam keadaan menstruasi mestinya tidak tinggal di dalam masjid, mestinya demikian. Nah, ada orang yang berijtihad, ulama yang berijtihad membolehkan kapan? Satu, manakala dia dalam suasana belajar mengajar. Yang kedua, dia tetap bisa menjaga darahnya tidak sampai mengotori masjid, tidak sampai menetes di masjid. Syarat yang kedua, sekarang dengan zaman yang semakin maju barangkali bisa, sangat mungkin bisa diatasi. Atas dasar itulah sebagian ulama berijtihad akan bolehnya wanita yang dalam kondisi seperti itu. Demikian juga seorang wanita yang dalam kondisi dia belajar mengajar seperti mushaf Al-Quran, maka dia boleh untuk tetap meneruskan hafalannya sekalipun mestinya tetap berupaya untuk tidak memegang Al-Quran. Dan sekarang fasilitas itu sudah ada dan bisa. Misalnya dengan Al-Quran yang tidak sampai dia memegangnya. Ini mestinya adalah demikian. Tetapi yang kemudian mengatakan boleh itu adalah ijtihad ulama. Dan namanya ijtihad itu mahmul, ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Seperti perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilu shawab. Kata beliau, pendapat saya ini benar, tetapi yahtamilul khata', tetapi bisa jadi pendapat saya itu adalah salah. Pendapat kamu itu salah, tapi bisa jadi itu adalah benar. Itulah ketika kita menempatkan sebuah ijtihad. Jadi kalau ijtihad itu bukan harga mati, tetapi kalau syariat itu memang itulah pemberlakuannya. Nah, memang ada sebagian ulama yang mengkhususkan bagi para wanita yang sedang dalam dunia belajar mengajar. Tetapi mereka yang berbuat seperti itu tetap berupaya untuk seminimal mungkin untuk bersentuhan dengan Al-Quran. Adapun ketika kemudian menghafalkannya, maka itu para ulama mengatakan boleh sekedar untuk menghafalkan, tetapi tidak mubasyarah, tidak memegang, apalagi memegang niatnya adalah untuk mencari pahala, itu yang tidak diperbolehkan. Maka kalau kemudian memegang Al-Quran, niat membaca untuk mendapatkan pahala, itu yang mayoritas ulama tidak membolehkan. Tetapi khusus dalam dunia belajar mengajar, ada beberapa ulama yang membolehkannya dengan beberapa catatan tadi. Di antaranya kalau tinggal di masjid tetap menjaga kebersihannya, menjaga dari kenajisannya, dan yang kedua adalah tetap berupaya jika bisa menghindari dari memegang mushaf. Ya, jika bisa dihindari memegang mushaf, maka itu lebih diutamakan. Ya, beberapa murabbi hafidhah itu menyarankan juga demikian. Jika memungkinkan untuk tidak memegang mushaf, maka itu lebih utama ketika dalam proses belajar mengajar. Adapun memegangnya itu ada yang memasukkan dalam kondisi darurat, ada yang memasukkan kondisi hajat dan sebagainya. Itulah ranah ijtihad di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.